Halo guys, selamat datang di readinganku. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, untuk general reading kali ini saya ambil tema sisi dirimu yang tidak terlihat dan sisi dirimu yang tersembunyi dari orang-orang sekitar. Jadi ada sisi yang terlihat, ada sisi yang tidak terlihat oleh orang-orang. Saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang ya. Jadi bisa resonate, bisa enggak ya, bisa sebagian aja yang resonate, bisa juga semua resonate buat kamu. Jadi ambil positifnya aja ya, ambil baiknya aja, dan selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke. Ini saya akan membacakan sisi yang terlihat dulu ya, sisi yang terlihat dulu dari diri kamu. Sisi diri kamu yang terlihat. Sisi diri kamu yang terlihat. Oke, kemudian saya akan buka kartu lagi untuk sisi diri kamu yang tersembunyi. Sisi diri kamu yang tersembunyi. Oke, ini sisi diri kamu yang terlihat. Ini sisi diri kamu yang tersembunyi. Oke, saya akan bacakan dari sisi diri kamu yang terlihat. Sisi diri kamu yang terlihat. Ini, kamu orang yang romantis. Kamu orang yang harmonis. Kamu selalu menjaga hubungan ya dengan orang-orang sekitar, menjaga hubungan dengan keluarga kamu, dengan pasangan kamu itu selalu memastikan hubungan selalu baik-baik aja, hubungan selalu harmonis gitu ya. Kamu tidak suka berkonflik, kamu nggak suka bermasalah gitu ya. Kamu tidak suka ada kesalahpahaman. Tapi dari sisi kamu yang ini gitu ya, kamu yang terlihat, ini aku rasakan kamu ini orang yang kayak paling berusaha menjaga sebuah hubungan. Ya. Jadi di saat ada konflik dalam hubungan, ini kamu orang yang akan berusaha, bahkan kamu akan mengorbankan diri kamu sendiri, ya, akan mengalah gitu ya, demi menjaga hubungan tetap baik gitu ya. Kamu akan mengusahakan segala cara supaya hubungan dengan siapapun itu selalu harmonis ya, selalu baik gitu ya. Meskipun di sini kamu ya sering terluka. Ya, di dalam sebuah hubungan ini kamu orang yang paling sering terluka. Karena kamu orang yang, ya itu yang aku katakan tadi ya, kamu orang yang banyak berkorban.
Kamu orang yang paling banyak berkorban dalam hubungan. Ya. Kayak kamu ini orang yang merasa paling bertanggung jawab atas hubungan yang kamu jalani dengan siapapun. Kamu akan banyak mengalah, akhirnya kamu akan banyak terluka, kamu akan banyak tersakiti, gitu ya. Tapi, ya, ini sisi diri kamu yang terlihat gitu. Ketika kamu udah jatuh, kamu udah terpuruk, kamu udah terluka, gitu ya. Kamu akan, apa ya, kayak menyendiri, gitu ya, meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri, bermeditasi, menenangkan diri, gitu ya. Kamu bukan tipikal orang yang akan marah-marah, akan meledak-ledak, akan kayak mencari pembenaran, mencari pembelaan, gitu ya. Itu bukan kamu. Jadi di saat kamu udah terluka dengan hubungan yang kamu jalani, kamu udah terpuruk gitu ya. Kamu akan kayak meluangkan waktu untuk menenangkan diri. Kamu akan menenangkan pikiran kamu, akan menjernihkan pikiran kamu gitu ya. Kamu akan berdoa, kamu akan minta petunjuk sama Yang Maha Kuasa gitu ya. Kamu terlihat sama orang itu, kamu orang yang religius gitu ya. Jadi dalam kondisi terpuruk gitu ya, kamu akan mencari Tuhan. Kamu akan mencari bimbingan, kamu akan mencari petunjuk dari Tuhan. Begitu. Ya. Orang-orang melihat kamu gitu ya. Atau sisi dirimu yang terlihat gitu ya. Kamu ini suka overthinking. Ya. Suka cemas, suka apa ya? Memikirkan hal-hal yang belum terjadi gitu ya. Tapi kamu tahu bagaimana ngehandle gitu ya, ngehandle overthinking kamu, kecemasan kamu gitu ya. Kamu tetap bisa tenang gitu ya. Iya, walaupun kadang gitu ya, mungkin di saat bareng sama orang gitu, kamu akan cerita kekhawatiran kamu, kamu akan cerita kecemasan kamu gitu ya. Tapi tidak lama gitu ya. Kamu tidak akan lama, tidak akan berlama-lama dengan kecemasan kamu. Kamu tahu bagaimana cara menstabilkan, kamu tahu bagaimana cara membuat pikiran kamu itu kembali jernih gitu ya. Atau kamu akan mencari tahu gitu ya. Kamu akan menyelesaikan. Jadi kamu ini iya, contoh kayak saat kamu ini ada kesalahpahaman gitu ya sama orang lain, sama pasangan kamu gitu ya, sama orang-orang. Itu kamu akan overthinking. Kamu akan cemas gitu ya. Tapi kamu tahu bagaimana cara menyelesaikan kesalahpahaman kamu sama mereka. Kamu akan mencari solusi yang terbaik gitu ya. Mungkin ya kamu akan mencari tahu gitu ya. Kamu akan bertanya dengan orang-orang. Ya, tahu. Kamu minta pendapat ke mereka gitu ya. Atau atau saat kamu menghadapi masalah, kamu tidak bisa menemukan solusi gitu ya. Kadang kamu juga akan mencari tahu lewat media sosial, lewat internet gitu ya. Jadi kamu ini tidak bisa apa ya? Kamu tidak bisa berpikir tenang, kamu tidak bisa diam ketika masalah itu belum kelar gitu ya. Ketika masalah belum selesai, belum tuntas, itu kamu akan mencari cara, mencari solusi, mencari informasi gitu ya. Gimana caranya menyelesaikan permasalahan itu.
gitu ya. Kamu orang yang apa ya? Yang aku rasakan di sini kamu orang yang lebih fokus ke solusi gitu ya. Kamu tidak akan bagaimanapun perasaan kamu, bagaimanapun sebesar apapun masalah kamu, itu ya kamu akan fokus untuk mencari solusi, fokus menyelesaikan masalah gitu ya. Kamu nggak ada waktu untuk menye-menye, nggak ada waktu untuk ya untuk apa? Tidak ada waktu untuk berdebat, tidak ada waktu untuk membela diri, nggak ada waktu untuk kayak berargumen gitu. Kamu nggak ada waktu untuk mencari kambing hitam, siapa yang salah, siapa yang harus disalahkan gitu ya. Kamu nggak gitu. Kamu lebih fokus mencari solusi, lebih fokus ya gimana caranya supaya masalah yang kamu hadapi itu cepat terselesaikan gitu ya. Karena di sini yang ya dari kartu Ten of Cups itu ya, kamu memang menginginkan hubungan yang harmonis ya. Kamu menginginkan hubungan yang stabil. Tapi di sini keinginan kamu ini ya, kamu orang yang selalu mendambakan menginginkan hubungan yang harmonis, yang stabil itu akhirnya ya yang aku rasakan kamu orang yang paling terluka, kamu orang yang paling banyak berjuang dalam hubungan gitu ya. Akhirnya ya orang-orang kayak mungkin kayak keluarga atau pasangan kamu gitu akan banyak mengandalkan kamu gitu ya. Jadi ada sebagian orang yang akhirnya ya meremehkan kamu gitu ya karena kamu selalu ada untuk mereka gitu ya. Kamu selalu ya gimana kamu selalu ingin hubungan yang baik-baik aja, hubungan yang stabil ya akhirnya kamu orang yang paling banyak berkorban gitu ya. Akhirnya kamu orang yang banyak terluka, kamu banyak tersakiti. Ketika udah ada kesalahpahaman juga kamu orang yang paling overthinking. Kamu orang yang merasa paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan kesalahpahaman, menyelesaikan permasalahan gitu ya. Padahal kamu ini yang aku rasakan gitu ya. Kamu ini ibaratnya udah babak belur gitu ya. Kamu kayak udah nggak ada tenaga gitu untuk bangkit gitu ya. Tapi kamu tetap berusaha untuk bangkit dan menyelesaikan masalah atau kesalahpahaman itu gitu. Ya, padahal ya yang harusnya yang kamu lakukan itu kan kamu menyembuhkan luka kamu dulu gitu ya, menyelesaikan tapi ya itu ya. Tapi yang aku rasakan di sini kamu pandai, kamu udah paham dengan diri kamu sendiri, kamu paham akan kebutuhan kamu gitu ya. Di saat kamu ya terluka oleh sebuah hubungan, kamu akan jeda dulu gitu ya. Kamu akan jeda, kamu akan ya menenangkan diri dulu gitu ya. Dan pada akhirnya kamu tetap akan menjadi orang yang ramah gitu ya. Dimanapun terlukanya kamu, pada akhirnya ya kamu tetap akan menunjukkan keramahan kamu ya. Ke kelucuan kamu, kehappian kamu gitu ya. Kamu tidak pernah menunjukkan ke orang-orang kalau kamu ini terluka. Gitu ya. Kamu akan tetap happy, kamu akan tetap ramah pada orang yang pernah membuat kamu terluka, membuat orang yang pernah menyakiti kamu gitu ya. Kamu akan ya biasa-biasa aja gitu ya, kayak nggak pernah terjadi apa-apa gitu ya. Ya karena di sini kamu tidak memiliki hati yang pendendam gitu ya. Kamu pandai untuk menenangkan pikiran kamu, menenangkan hati kamu, dan kamu selalu bergantung sama yang di atas. Ya. Dan ini sisi terlihat dari diri kamu dan sisi tersembunyi dari diri kamu, gitu ya. Kamu ini orang yang mampu memahami perasaan orang lain, mampu memahami
rasa sakit orang lain, gitu ya. Makanya kamu orang yang, ya dari sisi terlihat kamu ini kan kamu menjadi orang yang apa ya, paling banyak mengalah gitu ya dalam sebuah hubungan gitu ya. Kamu menjadi orang yang paling mengalah ya karena sisi tersembunyi kamu ini orang yang mampu memahami orang lain, mampu memahami luka orang lain, ya, mampu memahami rasa sakit orang lain. Kamu memang orang yang merangkul. Kamu orang yang penuh empati, orang yang penuh kasih sayang. Sisi tersembunyi kamu ini sebenarnya orang yang memiliki harga diri yang baik. Orang yang udah mencintai diri sendiri. Udah mampu menghargai diri sendiri. Gitu ya. Kamu memiliki batasan yang sehat. Ya. Mungkin ada orang-orang toksik gitu ya. Yang mau menyakiti kamu gitu ya. Kamu sebenarnya memiliki batasan. Punya batasan yang baik. Gitu ya. Ketika orang hadir datang hanya untuk ya bikin drama, hanya mau bikin huru hara gitu ya, hanya mau bikin penyakit gitu ya dalam sebuah hubungan, kamu akan tegas, kamu akan memberi batasan, kamu akan memberi sekat ke mereka gitu ya. Kamu sangat menjaga vibrasi kamu sangat menjaga energi kamu dari orang-orang yang toksik. Ya, sebenarnya gitu. Kamu orang yang penuh cinta kasih sebenarnya ya, makanya sisi terlihat kamu terlihat seperti orang yang banyak mengalah, banyak berkorban gitu ya. Sebenarnya karena ada sisi kamu yang mampu memahami mereka, mampu memahami orang-orang sekitar gitu ya. Jadi di saat kamu dilukai pun gitu ya, kamu bisa ngerti gitu kenapa mereka bisa melukai kamu, kenapa mereka bisa menyakiti kamu. Itu mungkin kayak kamu itu berpikir ya, mereka atau dia menyakiti kamu karena mungkin ada luka di hati dia, di hati mereka. Ada luka yang belum mereka sembuhkan, luka-luka batin, trauma di masa lalu yang tidak mereka sadari. Ada luka batin yang tidak mereka sembuhkan, akhirnya terefleksi keluar, akhirnya ya tanpa mereka sadari ya mereka menyakiti kamu gitu ya. Jadi kamu ada pemahaman seperti itu gitu ya. Kamu memahami luka mereka, mampu memahami rasa sakit mereka, kamu merangkul mereka gitu ya. Dan sisi tersembunyi kamu gitu ya, kamu sebenarnya orang yang merawat itu. Kamu memang orang yang peduli dengan diri kamu sendiri, peduli dengan orang-orang sekitar, peduli dengan orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayangi. Makanya yang terlihat ya memang itu, kamu banyak berkorban gitu ya. Makanya yang terlihat dari luar, kamu ini banyak mengalah gitu ya. Karena sebenarnya kamu itu tahu kebutuhan mereka ya. Kamu tahu apa yang miss dari mereka gitu ya, apa yang mereka butuhkan. Sisi tersembunyi kamu ini sebenarnya orang yang kayak seorang pengasuh, seorang perawat gitu ya. merawat diri kamu, merawat orang-orang yang kamu sayangi, merawat orang-orang yang kamu cintai gitu ya. Merawat keluarga kamu gitu. Jadi sisi tersembunyi kamu gitu ya. Kamu selalu ada untuk mereka. Kamu selalu ada untuk diri kamu sendiri gitu ya. Jadi kamu tidak hanya peduli sama orang lain, tidak hanya peduli sama
orang-orang yang kamu sayangi, tapi kamu juga tahu gimana caranya kamu peduli sama diri kamu sendiri, kamu merawat diri gitu ya, kamu mempercantik diri, ya kamu perhatian sama diri kamu sendiri, peduli dengan diri kamu sendiri. Kamu juga orang yang fleksibel gitu ya. Kamu orang yang ya walaupun ada kalanya kamu cemas, ada kalanya kamu itu merasa terluka, tersakiti gitu ya. Tapi kamu bisa meredam gitu ya. Kamu tetap ya happy gitu ya. Kamu bisa menyesuaikan gitu ya dengan perasaan kamu gitu ya. Kamu bisa ya udah fleksibel aja gitu ya. Di saat orang-orang tidak menghargai kamu, ya kamu akan, maaf ya aku pause videonya sebentar tadi. Kamu ini orang yang fleksibel gitu ya. Kamu mampu beradaptasi dengan baik ya dimanapun tempat gitu ya. Meskipun di tempat yang baru gitu ya, kamu mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, mudah beradaptasi dengan orang-orang baru gitu ya, situasi baru, kondisi baru gitu ya. Kamu orang yang ceria gitu ya, kamu orang yang mudah happy. Dan sisi dirimu yang tersembunyi, kamu ini orang yang sangat positif. Kamu orang yang optimis, kamu orang yang penuh pengharapan gitu ya. Kamu selalu bisa melihat situasi yang sulit, kondisi yang sulit pun kamu bisa melihat sisi baik dari situasi tersebut gitu ya. Kamu tidak pernah memiliki prasangka gitu ya, terutama sama semesta, sama Tuhan gitu. Itu kamu nggak pernah memiliki prasangka gitu ya. Kamu percaya apa yang Tuhan kasih ke kamu itu ya, itu bentuk kasih sayang Tuhan gitu. Jadi kamu percaya bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik untuk aku gitu ya. Tuhan itu sayang sama aku meskipun kadang situasinya sulit gitu ya. Yang namanya hidup itu kan ada pasang surutnya gitu ya. Tapi kamu mampu melihat situasi yang buruk pun gitu ya dari kacamata yang baik, kacamata yang positif gitu ya. Kamu juga menginspirasi orang-orang gitu ya. Kamu orang yang ya kamu punya apa ya? Jadi kepositifan kamu, keoptimisan kamu ini sebenarnya gitu ya kadang menginspirasi, gitu ya. Menginspirasi. Kamu orang yang happy, kamu orang yang ceria, kamu orang yang mudah bahagia. Gitu. Oke ya. Saya scan zodiaknya dulu di sini, zodiak yang terbaca. Ada zodiaknya Pisces, Cancer, Scorpio, ya ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Gemini, Libra, Aquarius, ya. Ada juga Leo, Aries, Sagittarius. Ini zodiak yang paling kenceng ada di water sign, ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Oke ya, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih juga yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Ya, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.